Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang materi struktur jaringan pada hewan. Nah, sebelum ke struktur jaringan yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan bahas tentang jaringan yang pada hewan dahulu. Nah, jaringan pada hewan itu ada yang namanya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga yang namanya yang keempat, jaringan saraf. Nah, jaringan yang pertama ada jaringan epitel. Jadi jaringan epitel yaitu jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Nah, jaringan ini dia itu berfungsi sebagai perlindungan dan absorpsi serta sekresi. Kita lanjut ke jaringan ikat. Jadi jaringan ikat merupakan jaringan berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya yang mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Nah, jaringan ini dia tuh memberikan struktur, kekebalan, dan juga membantu mengikat organ dan juga transportasi zat. Kita lanjut ke jaringan selanjutnya, ada jaringan otot. Jaringan otot itu merupakan jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot atau kita sebut biasanya miofibril yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Nah, jaringan otot ini dia berfungsi sebagai alat gerak aktif maupun organ-organ dalam tubuh. Kita ke jaringan selanjutnya, ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu jaringannya dia itu membentuk yang namanya sistem saraf. Nah, fungsinya dia itu untuk menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Seperti itu. Kita lanjut ke pertemuan pada hari ini, kita membahas tentang jaringan epitel. Jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang dia itu melapisi permukaan tubuh. Nah, jaringan epitel ini dia itu selalu berikatan dengan yang namanya membran basal. Yang membran basal ini dia memisahkan antara membran epitel atau jaringan epitel, sel epitel dari yang namanya jaringan ikat di bawahnya, seperti itu. Jaringan epitel ini dia tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada di jaringan di bawahnya. Jaringan di bawahnya membran basal itu ada pembuluh darahnya, seperti itu. Bisa dilihat di sini di jaringan epitel, itu dia menempel pada yang namanya membran basal atau lamina basalis, seperti itu. Ini merupakan epitel silindris selapis bersilia. Nah, kita ke jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu dia ciri-cirinya yang pertama, terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel epitel ini dia tersusun rapat dan tanpa atau ada sedikit substansi interseluler. Di jaringan epitel dia itu regenerasinya cukup tinggi. Beberapa jenis jaringan epitel ada yang memiliki tonjolan disebut mikrofili, dan juga di jaringan epitel perlu digarisbawahi bahwa di jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah. Nah, fungsinya jaringan epitel yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya, transportasi zat, absorpsi, sekresi, ekskresi, eksteroreseptor, dan juga dia itu untuk membantu respirasi. Kita ke jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu berdasarkan bentuk sel dan lapisan jumlah penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama epitel simplex atau dia itu terdiri dari satu lapis, dan ada yang namanya epitel kompleks, dia itu terdiri atas banyak lapis seperti itu. Yang satu lapis masing-masing ada satu epitel pipi kubus silindris, yang berlapis banyak ada epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus berlapis banyak, ini kubus ya bukan kubis. Nah, kemudian ada epitel silindris berlapis banyak dan juga ada epitel transisional. Kita akan mempelajari satu persatu lapisan epitel itu bagaimana. Kita lanjut. Jadi yang pertama kita ada yang namanya epitel pipis lapis. Epitel pipis lapis ini dia ciri-cirinya tersusun atas satu lapis sel. Nah, semua sel epitel dia itu terletak di atas membran basal dan dia mencapai permukaan. Di epitel pipis lapis sitoplasmanya jernih dan juga inti sel berbentuk bulat dan terletak di tengah. Nah, letaknya si epitel pipis lapis ini dia ada di kapsula Bowman di ginjal. Nah, fungsinya itu sebagai filtrasi. Nah, epitel pipi ini kan dia sangat pipih ya, sangat tipis sekali. Nah, dia itu dapat membantu yang namanya difusi zat pada alveolus dan juga kapsula Bowman atau tempat filtrasi zat di kapsula Bowman di ginjal, seperti itu. Jadi ketika dia bentuknya tipis dan apa ya istilahnya? Letaknya di alveolus, dia itu akan membantu yang namanya pertukaran udara
di alveolus. Jadi itu pertukaran udara antara O2 dan CO2. Nah, itu merupakan epitel pipih selapis di alveolus. Kalau di kapsula Bowman, dia itu untuk infiltrasi zat, berarti dia itu untuk menyaring filter urin darah menjadi urin primer, seperti itu. Ini merupakan epitel pipih selapis ya, bisa dilihat di sini sangat tipis sekali. Kemudian di bawahnya ini ada membran basal. Seperti itu. Kita next ke epitel selanjutnya. Epitel pipih berlapis. Nah, ciri-cirinya dia merupakan membran yang tebal karena dia terdiri atas lebih dari satu lapisan sel yang dia itu bentuknya pipih. Nah, pada permukaan tubuh yang terkena tekanan, ini sel epitel pipih berlapis ini dia akan mengalami yang namanya keratinisasi. Nah, keratinisasi ini dia akan membentuk yang namanya lapisan zat tanduk. Nah, letaknya epitel pipih berlapis ini ada di kulit dengan zat tanduk, di mana dia itu mengalami yang namanya keratinisasi. Karena dia itu sering terkena gesekan kulit, makanya dia itu menjadi sel-selnya agak keras seperti itu. Nah, letaknya kedua ada di rongga mulut. Jadi ketika kalian mengorek di dalam mulut ini, di rongga mulut, maka kalian akan menemukan yang namanya epitel pipih berlapis. Nah, fungsinya dia itu untuk melindungi dari pengaruh fisik, biologi, dan juga kimiawi. Seperti itu. Kita lanjut ke epitel selanjutnya. Kita ada epitel kubus lapis. Ciri-cirinya dia ada satu lapis sel berbentuk kubus, sitoplasmanya jernih atau berbutir-butir, dan juga inti sel bulat terletak di tengah-tengah. Nah, fungsinya dia itu untuk pelindung, sekretory, dan juga absorpsi. Nah, di sini ada lensa mata, itu fungsinya sebagai sekretory dan juga sebagai pelindung, di mana lensa mata itu jika fungsinya dia sebagai sekretory, dia itu akan mengeluarkan yang namanya air mata untuk lapisi mata ini dia itu agar tetap basah, tidak kering, seperti itu. Nah, kalau letaknya di ginjal atau di nefron, tubuh proksimal dan juga distal, itu fungsinya sebagai absorpsi, di mana dia kalau di ginjal fungsinya untuk menyaring menyaring darah menjadi urin, seperti itu. Nah, kalau letaknya di ovarium, dia itu fungsinya untuk pelindung. Sama seperti untuk pelindung. Nah, kalau di kelenjar ludah sama, dia itu fungsinya sebagai sekretory, di mana dia itu untuk mengeluarkan ludah. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini merupakan epitel kubus lapis dengan permukaannya menempel di membran basal. Seperti itu. Nukleusnya juga berbentuk bulat dan juga besar dan terletak di tengah. Kita lanjut, ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis ini dia terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Nah, fungsinya dia itu untuk pelindung dan juga sekretory. Biasanya epitel kubus berlapis ini dia letaknya di kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini dia epitel kubus berlapisnya itu terdiri atas dua lapis. Bisa dilihat di sini di jaringan kelenjar keringat, dia itu epitel kubusnya ada dua lapis. Nah, bisa dilihat ini lapisan pertama dan juga lapisan kedua. Seperti itu. Kita lanjut ke epitel. Tadi sudah epitel kubus berlapis, sekarang ke epitel silindris lapis. Nah, ciri-cirinya dia itu tersusun dari satu lapis sel yang dia itu berbentuk silindris. Di antaranya itu terdapat yang namanya sel goblet. Nah, sel goblet ini dia fungsinya untuk menghasilkan lendir. Fungsinya si silindris lapis ini dia untuk sekresi dan juga absorpsi. Letaknya di mana? Letaknya di uterus dan lambung. Nah, ternyata si epitel silindris lapis ini jika kita lihat lebih jelas dengan mikroskop itu ada dua macam. Yang pertama ada selapis bersilia dan juga selapis tidak bersilia. Nah, selapis bersilia dia itu ada di uterus, ductus efferens dan juga bronchiolus. Kalau dia bersilia, dia itu jelas fungsinya dia itu untuk pelindung. Seperti itu. Kalau selapis tidak bersilia, itu berada di kantong pencernaan lambung, usus halus dan kantong empedu, dia itu fungsinya dia untuk absorpsi. Seperti itu. Ini merupakan lapisan epitel silindris bersilia. Bisa dilihat di atasnya itu ada silianya ya. Nah, biasanya di lapis silia bersilia ini dia itu ada di yang namanya trachea. Dia itu kalau di trachea fungsinya untuk pelindung. Nah, ketika ada debu masuk ke dalam tubuh,
itu si trachea, si silianya epitel itu dia akan bereaksi untuk mengeluarkan si debu tersebut, seperti itu. Kita lanjut ke epitel silindris lapis. Silindris lapis tadi sudah dibahas ya. Ya, ini merupakan epitel silindris lapis yang tidak ada silianya. Dia itu ada di lambung, dia itu untuk sekresi, di lambung untuk absorpsi. Seperti itu. Kita lanjut ke epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis itu dia jenisnya terdiri dari lapisan sel yang berbentuk silindris. Nah, pada lapisan si silindris berlapis ini, lapisan di bawahnya, dia itu permukaannya lebih pendek daripada si lapisan di atas, seperti itu. Khususnya untuk proteksi sekresi, letaknya di uretra, tari, trachea, faring, dan juga kelenjar ludah. Seperti itu. Kita lanjut ke epitel transisional. Jadi epitel transisional ini dia merupakan peralihan antara epitel pipi berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, biasanya si epitel transisional dia itu terletak di bagian tubuh, organ tubuh yang dia itu mengalami peregangan, yang dia itu dapat meregang gitu. Kayak contohnya di uretra, kandung kemih, ureter, seperti itu. Bisa kalian lihat di sini dia itu bentuknya peralihan dari epitel pipi berlapis banyak dan juga epitel silindris berlapis banyak. Nah, si epitel transisional ini bentuknya sifatnya seperti ini, seperti kayak balon. Kalian lihat balon kan? Balon kalau kita kasih air, masukkan air, dia itu kan akan meregang. Nah, sama seperti epitel transisional ini, dia ketika ada urin masuk ke dalam kantung kemih, dia itu akan mengembung, seperti itu. Kita lanjut ke epitel kelenjar. Jadi epitel kelenjar ini tersusun dari sekelompok sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Nah, epitel kelenjar ini dibedakan menjadi dua, yaitu eksokrin sama endokrin, di mana eksokrin dia itu sekretnya keluar ke permukaan tubuh. Nah, biasanya kalau dia keluar ke permukaan tubuh berupa enzim di lambung, pankreas, kelenjar ludah, dan juga kelenjar keringat. Nah, untuk endokrin dia itu menyerahkan sekretnya ke aliran darah. Jadi kalau dia mengeluarkan sekret ke aliran darah, berarti sekretnya berupa hormon. Contohnya seperti kelenjar adrenal, kelenjar timus, dan ada yang namanya kelenjar tiroid. Seperti itu. Kita lanjut ke jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dia berkembang dari yang namanya mesenkim. Yang mesenkim ini dia itu berasal dari mesoderm. Mesoderm itu dia adalah lapisan tengah pada embrio. Jadi ketika masih embrio, lapisan-lapisan itu ada yang namanya lapisan endoderm. Nah, lapisan mesoderm ini dia itu akan berkembang menjadi mesenkim. Yang mesenkim ini dia akan berkembang menjadi yang namanya jaringan ikat. Nah, selain menjadi jaringan ikat, si mesenkim ini juga menjadi jaringan lain berupa otot, pembuluh darah, kelenjar, dan epitelium. Seperti itu. Kita lanjut ke jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu fungsinya untuk pengikat dan penyambung antar jaringan. Namanya ikat, berarti ikat dia itu mengikat dan menyambung antar jaringan. Menyokong pembentuk tubuh, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, dan juga pelindung suatu organ tubuh. Susunannya dia itu terdiri atas dua macam, yaitu matriks jaringan ikat yang dibedakan menjadi jaringan yang dibedakan menjadi serat kolagen, serat retikular, dan serat elastik. Nah, ada juga sel penyusun jaringan ikat, itu ada fibrosa, makrofag, sel lemak, mast sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan juga sel mesenkim. Kita lanjut ke serat. Serat tadi itu merupakan bagian dari matriks si jaringan ikat. Serat itu tersusun atas jadi di sini kita akan bahas serat kolagen terlebih dahulu. Nah, serat kolagen dia itu tersusun dari protein kolagen yang dia itu berwarna putih bening dengan garis samar yang memanjang. Bisa kalian lihat di sini serat kolagen dia itu bentuknya berwarna putih dan bening. Kemudian dia itu sifatnya relatif tidak elastis. Walaupun dia mudah dibengkokkan, tapi dia tidak elastis. Nah, biasanya si serat kolagen ini dia banyak terdapat di tendon, ligamen, tulang, dan juga kulit. Kita lanjut ke yang namanya serat retikular. Serat retikular dia itu serat yang paling halus. Nah, hampir sama dengan si serabut kolagen. Kalau serat retikular dia itu ukurannya lebih kecil. Bisa kalian lihat di sini serat retikular itu dia lebih kecil daripada si serat kolagen yang ungu-ungu gelap ini.
Nah, ukurannya dia itu kurang dari 1 mm. Nah, dari dia itu merupakan serat paling halus, berfungsi sebagai penyokong yang mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat-serat, dan juga di antara jaringan ikat dengan jaringan yang lainnya. Kita lanjut ke serat elastis. Sesuai namanya, serat elastis berarti dia itu memiliki elastisitas yang cukup tinggi. Warnanya bisa warna kuning, lebih tipis dari serabut kolagen, dan bentuknya itu bercabang-cabang. Nah, serabut elastis ini dia tersusun oleh protein dan mukopolisakarida. Ini biasanya terdapat di ligamen dan juga pembuluh darah. Nah, elastisitas si serat elastis ini dia itu semakin menurun dengan apa istilahnya? Dengan bertambahnya usia. Jadi ketika kalian semakin tua, si serabut elastis ini dia itu elastisitasnya akan menurun. Seperti itu. Kita lanjut ke sel penyusun jaringan ikat. Ada fibroblast, makrofag, sel lemak, mast sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan juga sel mesenkim. Kita ke jaringan ikat, macam jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan juga jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat sejati itu dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan juga jaringan ikat padat, di mana jaringan ikat longgar itu dia termasuk jaringan mukosa, aerolar, dan juga jaringan lemak, dan di jaringan ikat padat yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu tidak teratur dan teratur. Kita lanjut ke jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar dia itu merupakan mempunyai ciri-ciri utama yang tersusun, serat-seratnya tersusun dari jadi jaringan ini mempunyai ciri utama yang susunan serat-seratnya itu longgar. Nah, di jaringan ikat longgar dia itu seratnya lebih apa ya istilahnya? Kalau nggak salah, enggak. Jadi di jaringan ikat longgar ini dia itu seratnya sedikit daripada sel-selnya. Seperti itu. Nah, matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Pada matriks ini terdapat serabut kolagen yang itu sifatnya fleksibel. Nah, adanya serabut kolagen ini dia memungkinkan terjadinya gerakan dari bagian-bagian yang saling dihubungkan. Nah, pada matriks itu terdapat fibroblast, sel mast, dan juga sel plasma. Seperti itu. Kita lanjut ke jaringan ikat longgar. Fungsinya sebagai pembentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, mengikatkan kulit pada jaringan di bawahnya, mengelilingi pembuluh darah dan saraf yang menyusup ke organ, pengikat lapisan epitelium pipi, membentuk lembar mesenterium, dan juga memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar limfa, susunan sumsum tulang, dan juga hati. Jadi kita ke jaringan ikat padat, kita sudah membahas tentang jaringan longgar, sekarang kita membahas tentang jaringan ikat padat. Nah, si jaringan ikat padat ini dia memiliki struktur serat-serat, terutama si serat kolagen yang dia itu padat. Nah, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat padat dibedakan menjadi jaringan pengikat padat teratur dan juga tidak teratur. Teratur itu susunannya atas satu arah, contohnya di tendon. Kalau tidak teratur, susunannya itu menyebar, membentuk anyaman di lapisan bawah kulit. Bisa kalian di sini. Kalau ikatan padat teratur, dia itu teratur satu arah. Contohnya di tendon. Kalau tidak teratur, itu ada di lapisan dermis kulit. Bisa kalian lihat letaknya sangat tidak beraturan. Kita lanjut ke jaringan ikat cair. Jadi jaringan ikat cair itu ada jaringan darah dan juga jaringan limfa. Jaringan darah dia itu terdiri atas plasma darah, trombosit, sel darah merah, putih. Kemudian kalau jaringan limfa dia itu merupakan getah bening. Nah, merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Seperti itu. Kita lanjut ke jaringan ikat penyokong. Jadi jaringan ikat penyokong itu dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat rawan dan juga jaringan tulang keras dan juga jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan atau kartilago dia itu tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kita sebut kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Nah, kondrosit ini dia berada di dalam rongga kecil yang disebut laguna. Nah, kalau tulang keras yaitu merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen seluler. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, tulang rawan itu dibedakan menjadi 3, yaitu hialin, elastik, dan juga fibroblast. Nah, kalau berdasarkan strukturnya, tulang keras itu dibedakan menjadi 2, yaitu tulang spongiosa dan juga tulang kompak. Nah, tulang rawan.
Tulang rawan atau kita sebut kondrosit yaitu fungsi mensintesis dan mempertahankan matriks yang mengandung serabut kolagen dan juga serabut elastis dan serabut fibrosa. Nah, kondrin dia itu dihasilkan oleh sel kondroblast yang terletak pada laguna. Tulang rawan selalu terbungkus oleh membran perikondium karena masih bersifat lunak. Nah, tulang rawan ini dia fungsinya sebagai rangka tubuh pada awal embrio dan juga menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan juga sendi. Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan juga pembuluh darah. Kita ke tulang rawan. Nah, pada masa embrio, rangka hewan mamalia dia itu terdiri dari yang namanya tulang kartilago atau tulang rawan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, sebagian tulang rawan ini dia itu akan mengalami yang namanya osifikasi atau pengerasan. Jadi menjadi tulang keras dan hanya sebagian kecil yang tersisa pada stadium dewasa. Contohnya kayak daun telinga, hidung, serta antar ruas tulang belakang dan tulang dada. Seperti itu. Kita ke jaringan penyokong ada tulang rawan hialin. Jadi tulang kartilago hialin atau tulang rawan hialin dia itu mengandung serabut kolagen yang halus berwarna putih kebiruan dan tembus cahaya. Nah, dia itu terdapat pada ujung tulang keras, cakram epifisis, persendian dan juga saluran pernafasan. Kemudian fungsinya untuk memberi kekuatan, menyokong rangka embrionik, menyokong bagian tertentu rangka dewasa dan membantu pergerakan persendian. Seperti itu. Kita ke jaringan fibrosa. Di jaringan kartilago fibrosa dia itu mengandung serat kolagen yang padat dan kasar sehingga matriksnya berwarna gelap dan keruh. Kemudian kartilago fibrosa dia itu terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, kayak contohnya di simplis pubis dan juga persendian. Nah, kartilago fibrosa dia itu berfungsi untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Kita lanjut ke jaringan penyokong ada rawan elastis. Nah, rawan elastis ini dia mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Matriksnya berwarna kuning kekuningan. Kartilago ini lebih elastis dari kartilago yang lain. Dan juga elastis ini terdapat di epiglotis, daun telinga, dan juga bronchiolus. Nah, kartilago elastis ini dia berfungsi untuk memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong. Seperti itu. Nah, kita ke tulang keras. Nah, tulang keras itu merupakan jaringan pengikat yang termineralisasi. Nah, sel tulang disebut osteosit yang dia itu terbentuk oleh osteoblast. Bisa kalian lihat di sini dia itu osteositnya di titik-titik ini merupakan osteosit. Kemudian si osteosit ini dia terbentuk oleh namanya osteoblast. Nah, satu osteosit dengan osteosit yang lain dia itu dihubungkan oleh namanya kanalikuli. Tuh, kanalikuli. Nah, kanalikuli dia itu merupakan jembatan penghubung antara osteosit yang lain. Nah, si yang melingkar-lingkar ini dia itu merupakan lamela. Nah, lamela-lamela ini dia itu berupa endapan garam mineral yang menyusun dan melingkari bagian pusat tulang sehingga membentuk pita melingkar. Jadi disebut lamela. Ini melingkar-lingkar ini namanya lamela. Nah, pada batas lamela terdapat lakuna yang di dalamnya terdapat osteosit seperti itu. Kita bisa lihat ini merupakan lakuna dan itu ada osteosit. Seperti itu. Nah, berdasarkan susunan matriks, tulang keras itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak, dia itu namanya kompak, jadi dia susunnya rapat, tidak berongga, dan di tulang kompak ada banyak sistem Havers. Nah, sistem Havers ini terdiri atas lamela-lamela. Lamela-lamela merupakan endapan garam tadi, dan juga kanalikuli sebagai penghubung osteosit dan juga saluran Havers. Nah, saluran Havers ini dia berisi oleh yang namanya pembuluh darah dan juga saraf. Nah, di antara dua saluran Havers itu dihubungkan oleh saluran Volkmann seperti itu. Kita tulang spons, jadi tulang spons itu memiliki susunan matris yang longgar atau berongga, tersusun atas trabekula atau lamela yang mengandung osteosit dan juga dia itu terletak di dalam dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang. Seperti itu. Ini merupakan, bisa kalian lihat di sini merupakan si sistem Havers yang di lingkar-lingkar ini. Nah, bagian yang menghubungkan sistem Havers satu dengan Havers lainnya itu ada yang namanya saluran Volkmann seperti itu. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan bahasan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.